Tujuan ditulisnya Alkitab, dosa, dan dampaknya bagi hidup manusia. Alkitab tidak ditulis secara kebetulan dan juga bukan sekadar kumpulan cerita rohani atau sejarah bangsa Israel. Alkitab ditulis karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia dan membawa manusia kembali kepada tujuan semula. Rasul Paulus menegaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap orang percaya diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dengan kata lain, Alkitab menolong manusia memahami siapa Allah, siapa dirinya, dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Salah satu kebenaran besar yang dinyatakan Alkitab sejak awal adalah tentang dosa manusia. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan sangat baik dan menempatkan mereka di Taman Eden. Mereka hidup dalam persekutuan yang utuh dengan Allah, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, dan tanpa kematian. Allah memberikan satu larangan, yaitu agar mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah dengan jelas memperingatkan bahwa pada hari mereka memakannya, mereka pasti mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Namun, dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat. Mereka tergoda oleh ular dan memakan buah yang dilarang itu. Pada saat itulah dosa masuk ke dalam dunia. Kematian yang Allah maksudkan bukan hanya kematian fisik yang langsung terjadi, tetapi kematian rohani. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Sejak saat itu, manusia tidak lagi hidup dalam keutuhan dengan Allah dan proses kematian mulai bekerja dalam hidup manusia. Rasul Paulus menjelaskan dampak besar dari peristiwa ini dengan berkata bahwa oleh satu orang, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu maut menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Artinya, dosa Adam tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi mempengaruhi seluruh umat manusia. Inilah yang disebut sebagai dosa keturunan atau dosa asal. Manusia bukan hanya meniru dosa Adam, tetapi mewarisi natur berdosa sejak lahir. Daud menyadari kenyataan ini ketika ia berkata bahwa ia diperanakkan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7. Karena memiliki natur berdosa, manusia dengan sendirinya cenderung memilih dosa dalam kehidupannya. Alkitab menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Selain dosa keturunan, manusia juga bertanggung jawab atas dosa pribadinya. Yakobus menjelaskan bahwa dosa dimulai dari keinginan manusia sendiri, yang ketika dibiarkan, melahirkan dosa, dan pada akhirnya membawa kepada maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Dengan demikian, dosa bukan hanya masalah warisan, tetapi juga pilihan hidup. Dosa membawa dampak yang sangat nyata, salah satunya adalah kematian dan keterbatasan umur manusia. Adam pada awalnya diciptakan untuk hidup kekal bersama Allah. Namun setelah kejatuhan dalam dosa, hidup manusia menjadi terbatas oleh waktu. Alkitab mencatat bahwa Adam hidup selama 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Sejak saat ia berdosa, hidup manusia tidak lagi berada dalam kekekalan, melainkan berjalan menuju kematian. Seperti yang dikatakan Paulus, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Seiring dengan semakin rusaknya kondisi moral manusia, Alkitab juga mencatat penurunan usia manusia. Sebelum air bah, Tuhan menyatakan bahwa rohnya tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, dan ia membatasi umur manusia menjadi 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan panjang hidup manusia itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, batas usia manusia semakin menurun. Pemazmur menyatakan bahwa masa hidup manusia pada umumnya adalah 70 tahun, dan jika kuat, 80 tahun, itu pun penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Hidup manusia menjadi singkat, rapuh, dan penuh keterbatasan, sebuah gambaran yang jelas tentang dampak dosa dalam dunia. Namun Alkitab tidak berhenti pada kisah kejatuhan dan kematian. Tujuan utama Alkitab adalah membawa manusia kepada pengharapan. Yohanes menuliskan bahwa semua yang dicatat dalam kitab suci bertujuan supaya manusia percaya kepada Yesus Kristus,
dan oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat TV 31. Jika oleh satu orang dosa dan maut masuk ke dalam dunia, maka oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, hidup dan pembenaran diberikan kepada manusia. Roma 5 ayat 18-19. Akhirnya, Alkitab mengarahkan kita pada kebenaran ini. Meskipun hidup manusia terbatas karena dosa, Allah menyediakan hidup yang kekal melalui Kristus. Upah dosa memang maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23b. Karena itu, selama hidup yang singkat ini, manusia dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, iman dan ketaatan kepada Allah, sambil menantikan kehidupan kekal yang telah dijanjikannya.